Selamat malam, saya Iwayan Suryami JJ, peserta Latsar Mahkamah Agung, bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar, Angkatan 9, Kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabel dan kompeten dalam diri seorang ASN. Kita mulai dengan pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas meliputi 1. Accountability is a relationship. Artinya hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antar kedua belah pihak. Yang kedua, accountability is result oriented. Artinya selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, accountability requires reporting. Artinya laporan menunjukkan kinerja dan proses yang dicapai oleh ASN. Yang keempat adalah accountability is meaningless without consequences. Artinya, akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah accountability improves performance. Artinya, laporan dan konsekuensi memberikan perkembangan kepada ASN untuk menjadi lebih baik. Panduan perilaku dalam akuntabel. Akuntabel memiliki 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Fungsi utama akuntabilitas publik. Fungsi utama akuntabilitas publik terbagi dalam 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis sebagai peran demokrasi. Yang kedua adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Nah, untuk menjalankan fungsi utama, akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang misalnya adalah pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintahan daerah. Dan yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Sebagai contoh adalah hubungan antara KPU dan Bawaslu. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama adalah adanya kepemimpinan, yang kedua adalah adanya transparansi, yang ketiga adalah integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima memiliki keadilan, yang keenam adanya kepercayaan, yang ketujuh adanya keseimbangan, yang kedelapan adanya kejelasan, dan yang terakhir konsisten penuh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu adalah kompeten. Kompeten dapat diartikan sebagai pengembangan diri oleh seorang ASN untuk mencapai efektivitas dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan. Nah, dalam berperilaku kompeten, seorang ASN memiliki panduan perilaku. Panduan perilaku itu dibagi dalam ketiga. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian dalam menjawab kompeten seorang ASN, perlu adanya perilaku yang harus ada di dalam seorang ASN. Perilaku kompeten seorang ASN haruslah mencerminkan ASN yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Perilaku kompeten menjadi bagian dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Yang kedua adalah learn, unlearn, dan relearn. Membiasakan belajar yang baru, mengosongkan konsep pengetahuan lama, dan mempelajari dan menerima pelajaran fakta baru. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi diri, dan yang terakhir adalah membantu orang lain belajar.